Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Adi. Semoga kalian tetap semangat meskipun kalian masih belajar dari rumah. Jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita meneruskan pembelajaran kita, yaitu tema 5 tentang cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Adapun pembelajaran 1 dan 2. Yang pertama, informasi dari surat. Yang kedua, benda berdasarkan cuaca. Yang ketiga, poster. Yang keempat, penjumlahan pecahan. Dan yang terakhir adalah tanaman dari daerah tertentu. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, ataupun hujan. Keadaan cuaca ini dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Nah, anak-anak mesti tentunya sudah tahu, apalagi sekarang kadang di pagi hari mendung, maka di siang hari atau di sore hari kita merasakan hujan. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Nah, seperti contoh, kalau kita akan naik pesawat akan berangkat, ya, maka harus melihat cuacanya dulu. Begitu juga dengan menggunakan kapal laut, kita juga memperhatikan cuaca. Kalau cuacanya baik, baru bisa berangkat. Oke, sekarang kita lanjut berikutnya. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang itu adalah sepupu Dayu di Bali. Suratnya sebagai berikut. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan, selimut, dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, ini adalah sebuah contoh surat, ya, yang datangnya dari Denpasar untuk Dayu. Peta pikiran dari surat tersebut, ya. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Ya, pada 2 Agustus 2017 di Denpasar, Bali. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Kira-kira apa tadi? Iya, warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Nah, anak-anak tentunya bisa. Nah, caranya yaitu mengumpulkan bantuan seperti makanan, pakaian, selimut, alat sekolah, ataupun bantuan-bantuan yang lain, seperti yang tidak kalah pentingnya adalah obat-obatan, ya, tenda, tuh bisa.
Mengapa peristiwa itu terjadi? Gunung Agung mulai waspada. Maksudnya Gunung Agung di sini akan mengeluarkan lahar panas. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga yang ada di sekitar Gunung Agung. Nah, ini isi surat yang disampaikan oleh sepupu Dayu kepada Dayu. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, apa kira-kira itu? Ya, ada awan, ada matahari, ada hujan, dan di bawahnya ada sungai dan laut. Nah, matahari terhalang oleh awan, kemudian di situ timbul kilat, ya. Oke, sekarang yang gambar nomor 2. Nah, setelah itu air laut itu menguap berubah menjadi awan karena adanya sinar matahari. Yang ketiga, kemudian mendung atau awan berubah mendung menjadi hitam, kemudian matahari juga terhalang oleh mendung. Nah, peristiwa ini ya membentuk siklus hujan. Yang pertama ya, siklusnya adalah menuju ke nomor 2. Kemudian dari nomor 2 menuju ke nomor gambar 3. Dan nomor gambar 3 kembali lagi ke nomor 1. Ini dinamakan bentuk siklus hujan. Ya, oke, kita lanjut. Mengelompokkan benda berdasarkan keadaan cuaca. Ini terdapat pada halaman 125 di buku tema 5. Perhatikan. Kelengkapan cuaca panas. Apa saja kelengkapan cuaca panas itu? Ada kipas bambu, kipas angin, topi pantai, enak seger juga ini, es kelapa muda. Kalian pasti suka. Jus buah, nah ini kesukaannya Pak Adi. Es pisang hijau, wah tambah nemen ini. Ya, cendol dawet. Nah, topi ini adalah kelengkapan untuk cuaca panas. Siapa yang suka cendol dawet? Nah, pasti semuanya suka, ya. Kemudian kelengkapan cuaca hujan. Nah, tentu saja ada payung, jas hujan, jaket, selimut, teh hangat, wedang ronde, baju kaos, bakso, sup ayam. Nah, ini bisa digunakan untuk kelengkapan cuaca hujan. Ya. Kita makan bakso, siapa yang suka bakso? Wedang ronde, siapa juga suka? Tentunya semuanya suka. Nah, untuk itu kalian nanti kalau di musim hujan, cuaca hujan ya, anak-anak minta belikan orang tua itu, ya. Bakso, sup ayam, wedang ronde itu hangat-hangat ya di cuaca yang dingin. Oke, kita lanjut. Poster. Kalian tahu apa itu poster? Ya, poster itu adalah karya seni yang memuat gambar dan huruf yang bertujuan mengajak orang lain berbuat sesuatu. Jadi untuk mempengaruhi seseorang untuk mau membaca dan mengikuti apa kata poster. Nah, alat dan bahan serta langkah-langkah nanti kalian bisa membuat ya. Ini ada di halaman 129 yaitu di buku tema 5. Ini nanti tugas kalian ya. Nah, ini salah satu contoh dari sebuah poster. Berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Kumpulkan di kelas 3 pakaian layak pakai, peralatan sekolah, tas sepatu. Nah, ini salah satu contoh dari sebuah poster untuk mengajak atau menghimbau ya
untuk membantu suatu desa atau suatu wilayah mengalami bencana alam, ya. Kalian nanti bisa buat itu. Oke. Bantulah Udin mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Caranya bagaimana? Yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian lihat, kalau di sini penyebut sama, ya, 1/4 ditambah 1/4, maka yang kalian harus kerjakan adalah 1 ditambah 1 per berapa kira-kira? Per 4. Jadi kalau penyebut sama, maka kita tinggal menulis penyebut yang sama itu. Kalian tinggal menambahkan atau menjumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Oke. Sekarang 3/10 ditambah 5/10 sama dengan kira-kira berapa? Yang disamakan yang mana yang sama? Penyebut 10. Berarti yang dijumlah adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8/10. Oke, sekarang 2/7 ditambah dengan 4/7 sama dengan kira-kira berapa, nak? Iya, pinter. 6/7. Bagaimana, kalian bisa enggak? Supaya lebih jelas, kalian nanti bisa belajar di rumah lagi, ya, dengan dibantu oleh kakak atau orang tua kalian. Oke, kita lanjut. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlah pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Ya, ini kalau penjumlahan dengan pecahan berpenyebut sama. Jadi kalian hanya menjumlahkan pembilangnya. Oke, kita lanjutkan. Tanaman yang tumbuh subur di suatu daerah. Contohnya seperti ini. Asal daerah Jawa Barat. Tanaman yang tumbuh subur kira-kira apa? Ya, ternyata di sana ada mangga, gedong, gincu. Kalau di Yogyakarta, makanan yang terkenal adalah salak pondo. Kemudian di Sulawesi Selatan itu ada cengkeh, di Kalimantan ada durian, dan di Jawa Tengah ada kelengkeng. Nah, nanti kalian coba cari di Mbah Google, ya. Kalian bisa belajar dari situ, mencari tanaman yang tumbuh subur di suatu daerah. Ya, nanti kalian bisa cari Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, atau di Papua. Nah, itu bisa kalian pelajari nanti di Mbah Google-nya, ya. Oke. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Apa kekayaan hayati itu? Kekayaan yang berupa tumbuh-tumbuhan. Nah, berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Nah, untuk itu sebaiknya kita pelihara, kita rawat tanaman yang ada di sekitar kita. Oke. Ya, alhamdulillah pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan Bapak tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga semuanya tetap menjaga kesehatan dan selalu patuh pada orang tua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.